Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Perjumpaan yang membuat si buta dapat melihat. Salam saudaraku, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mau lahir dalam keadaan cacat. Tetapi apa daya, baik orang tua maupun bayi yang dilahirkan tidak kuasa untuk menolak semua keberadaannya. Dan orang selalu bertanya-tanya, apakah yang membuat seseorang lahir dalam keadaan cacat? Ada seorang pengemis yang duduk di dekat kolam Siloam di kota Yerusalem. Terlahir buta, seolah-olah menjadi takdirnya untuk tidak dapat menikmati hidup seperti manusia lainnya. Hari demi hari dilaluinya dalam kegelapan. Ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan matanya. Keindahan alam hanya dapat ia dengar dari cerita orang-orang. Dia tidak bisa melihat matahari, namun dia hanya bisa merasakan kehangatan sinar mentari. Ia bahkan tidak tahu rupa ayah dan ibunya, bahkan wajahnya sendiri pun dia tidak tahu. Ia hanya dapat mengandalkan indera pendengaran dan indera perabanya. Untuk pergerakannya, dia harus mengandalkan daya ingatnya, sehingga dia bisa pergi ke tempat-tempat tertentu, dan itu pun dibantu dengan tongkat agar dia tidak terjatuh. Semua kesulitan hidup mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan sehingga dia tidak merasakannya lagi. Namun sesuatu yang tidak pernah berhenti adalah guncingan orang ketika melihat dirinya. Hatinya begitu perih ketika mendengar kata-kata orang yang mengatakan ia lahir dalam keadaan buta karena dosanya atau dosa orang tuanya. Dia merasa telah menjadi beban bagi orang tuanya sejak kecil hingga dewasa, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengemis. Jika ada orang yang memberi sedekah, ia sudah sangat bersyukur. Terlebih lagi jika ada orang yang memberikan perhatian kepadanya dengan menuntun tangannya ke tempat di mana biasa dia mengemis. Dia tidak pernah tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupannya. Suatu hari ketika dia sedang mengemis di tempat di mana biasa dia mengemis, dia mendengar ada banyak orang sedang lalu lalang di depannya. Rombongan itu tiba-tiba berhenti di depannya. Dia berharap mereka akan memberi sedekah kepadanya. Dan kemudian dia mendengar ada orang yang bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Si buta sudah terlalu sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Namun dia mendengar jawaban yang berbeda yang menenteramkan hatinya. Seorang yang dipanggil Rabi itu menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia tidak mendengar orang itu berbicara lagi, tetapi dia mendengar orang-orang di sekelilingnya berbicara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mengapa dia meludah ke tanah? Wah, Tuhan Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya tadi. Dan ya ampun, pengemis itu terkejut karena tiba-tiba dia merasakan ada yang lembek-lembek basah dioleskan di matanya.
oleh seorang yang dipanggil Tuhan Yesus tadi. Dan orang itu berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Pengemis itu tidak tahu maksudnya, tetapi ada dorongan di dalam hatinya yang membuat dia berdiri perlahan-lahan dan kemudian mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dia berjalan perlahan-lahan menuju kolam Siloam dan membasuh dirinya di sana. Setelah ia membasuh matanya, dia merasa ada cahaya masuk ke matanya, dan perlahan-lahan seolah-olah selaput mata yang menutupi matanya hilang. Dia bisa melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia bisa melihat jalan, dia bisa melihat tembok, dia bisa melihat air di kolam Siloam. Ajaib, seolah-olah beban berat yang selama ini ada di pundaknya terangkat hilang. Dia merasa seperti baru dilahirkan dan dia berlari ke arah di mana dia duduk mengemis. Dia bisa melihat Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya, yang lebih tepatnya menciptakan kembali matanya yang telah rusak sejak lahirnya. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus tidak pernah terlintas di benaknya, namun dia telah mengalami mujizat ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Takdirnya telah berubah. Dia tidak akan menjadi pengemis lagi, tetapi dia akan bekerja untuk menghidupi dirinya. Saudara, itulah yang akan kita alami jika kita berjumpa Tuhan Yesus. Bukan hanya kesembuhan yang menjadi tujuan Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus bermaksud untuk membebaskan kita dari segala belenggu yang mengikat kita. Tuhan Yesus rindu untuk melepaskan setiap orang dari ikatan apapun yang menindasnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang saat ini menjadi beban dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sanggup membebaskan kita dari semua beban hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang indah dalam hidup kami, untuk setiap rencana indah-Mu bagi hidup kami. Tidak pernah salah Engkau menciptakan kami, tidak pernah salah Engkau membawa kehidupan kami sampai hari ini. Kami datang kepadamu membawa seluruh beban kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dan kami percaya ketika Engkau datang menolong kami, Engkau akan membebaskan kami dari segala macam bentuk beban berat dari kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kelepasan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus, karena Dia rindu memberikan keselamatan bagi hidupmu. Terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.